Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Akbar, NIM 1800016147. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari tulisan saya yang dikerjakan pada Asikman Teamwork kemarin. Saya akan menjelaskan bagian saya yang saya tuliskan, yaitu tentang penerapan teknologi NAS pada kampus 4 UAT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu baik saya asumsikan penerapan NAS ini menggunakan NAS for free untuk media backup file pada kampus 4 UAT ya. Dan asumsikan saya ini adalah admin pada kampus 4 UAT ya. Saya akan menggunakan NAS for free tadi. Jadi saya akan jelaskan dulu, UAT Kampus 4 adalah salah satu universitas di Jogja. Baik, anggap saja kita sudah buat Kampus 4 sudah mempunyai file-file pekerjaan yang sangat penting dan privasi ya, terutama pada kampus UAT sendiri pastinya terdapat banyak file-file penting dan privasi, baik file dosen maupun karyawan di sana, sehingga perlu untuk adanya sistem backup. Nah, sehingga data terjaga dan terjamin. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu NAS itu sendiri. NAS itu adalah sebuah server di mana sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan berkas data. NAS itu dapat berbentuk perangkat yang siap pakai ataupun berupa sebuah software yang akan diinstalkan pada sebuah komputer. Anggap saja semua komputer yang ada di UAT ya, yang agar berubah fungsi nantinya akan menjadi server NAS. Nah, untuk software sendiri saya asumsikan seperti yang saya bilang, saya menggunakan NAS for free yang berbasis Linux ya, anggap saja. Terus model pengembangan yang saya gunakan itu nanti saya gunakan dengan sistem NDLC ya, System Network Development Life Cycle. Nah, sesudah itu kita tuh anggap saja file-file tersebut tuh masih disimpan di dalam komputer masing-masing karyawan ataupun dosen, sehingga file tersebut tuh harus ada backupnya. Nah, sedangkan backup ini anggap saja UAT masih menggunakan backup kayak di Google Drive ataupun ForShared gitu kan. Nah, coba bayangkan kalau suatu waktu file itu rusak gitu dan hardware penyimpanannya rusak gitu. Nah, kita membutuhkan backup file kan tentunya. Nah, sedangkan UAT sendiri anggap saja masih menggunakan Google Drive ataupun ForShared kan. Yang menurut saya itu masih belum aman sih. Bisa saja data itu bisa dicuri atau apa. Menurut saya privasinya kurang kan, dan tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan juga kalau misalkan data terjadi kerusakan atau apa. Nah, disinilah kegunaan dari NAS itu sendiri. Kegunaan NAS itu sendiri ini ya, seperti ditampil, kegunaan NAS adalah kita asumsikan sebagai untuk menyediakan layanan kayak penyimpanan data, pembelajaran mahasiswa, seperti berupa e-book maupun jurnal elektronik, ataupun modul pembelajaran mahasiswa juga bisa tuh, kayak tugas-tugas individual mahasiswa ataupun semua tugas pun ini, dan kita bisa lakukan proses itu. Nah, terlebih dahulu kita menginstalnya ya, kita menginstal dulu NAS servernya dengan menggunakan FreeNAS, sistem NAS terlebih dahulu, terus dilanjutkan dengan konfigurasi dasarnya. Sudah itu kita lakukan memberikan alamat IP pada NAS servernya, kemudian kita instalasi, kemudian konfigurasinya, terus kita atur kayak untuk penambahan disk ataupun mounting disknya, kemudian kita aktifkan user manajemennya. Sudah itu, sudah dengan adanya server NAS ini, kita bisa lakukan sharing data antara, contohnya kayak lab UAT kan, bisa lebih mudah kita untuk sharing datanya. Dan menurut saya ini sangat membantu sih dalam proses belajar mengajar seperti di kampus UAT. Asumsikan saya ini sebagai admin ya, seperti saya bilang, nah saya akan menggunakan sistem seperti ini, mungkin sistem NDLC, pengembangan sistem NDLC di mana ada analisis, manajemen, monitoring, implementasi, desain, dan ataupun simulasi prototyping ya. Nah, sini akan menjelaskan analisis ini kita gunakan, anggap saja UAT ini masih mempunyai file-file pekerjaan sangat penting seperti yang saya bilang tadi, tetapi file tersebut masih menggunakan backup kayak backup ke Google Drive ataupun ForShared tadi ya. Sedangkan asumsikan
file-file itu masih disimpan di komputer ataupun karyawan buat ya. Kan tetapi kan kalau misalkan suatu waktu filenya rusak kan kita membutuhkan backup kan. Nah, tapi selama ini anggap saja backup itu dilakukan hanya menggunakan Google Drive ataupun ForShared kan. Nah, itu menurut saya masih kurang aman ya. Tidak terjamin privasinya. Itu kita analisisnya. Makanya kita menggunakan NAS for free tadi. Nah, untuk perancangannya, kalau menurut saya perancangannya kita bisa menggunakan topologi jaringan. Misalkan kayak konsepnya itu kayak gambaran dari topologi jaringan apa. Misalkan di sini kayak di sini ada kliennya ya. Saya asumsikan di sini ada klien, terus ada klien di sini ada server NAS-nya, di sini ada hub ataupun di sini ada penghubungnya hub, di sini internetnya ya. Dan di sini ada modem, di sini ada seorang menggunakan handphone, di sini ada klien, dan di sini hub. Yang pasti di sini ada server NAS-nya ya di antara itu. Jadi kira-kira begitu. Nah, untuk ini kita coba asumsikan kita sudah melakukan download ya, sudah melakukan download. Kita untuk pengujian download di kampus 4 UAT ya, anggap saja. Dan hasil pengujiannya asumsikan sudah seperti ini ya tampilannya. Nah, baik di sini kita jelaskan saja. Anggap saja hasilnya seperti ini dan kita tuh melakukan aplikasi download kan. Nah, bandwidth monitor kecepatnya itu maksimal seperti yang digambar ini 99,8 Mbps rata-rata untuk download ya, dan untuk itu dolarnya adalah 19,1 ya, itu maksimalnya tadi kan kalau untuk rata-ratanya 19,1 ya. Nah, itu dengan uji coba ya, dengan yang ditransfer itu kira-kira 82 MB. Nah, untuk yang terakhir adalah pengujian upload. Tadi kan download, sekarang upload ya. Untuk upload sendiri asumsikan kita tampilan gambar seperti ini ya, seperti yang di slide. Nah, kita kira-kira seperti yang digambar itu kecepatan maksimal posisikan 99,6 kecepatan maksimalnya, dan rata-rata uploadnya adalah 5,57 Mbps. Dengan file yang transfer kira-kira 290 MB. Nah, kira-kira begitulah. Saya akan menjelaskan kesimpulannya kira-kira anggap saja asumsikan telah dirancang implementasikan NAS dengan menggunakan operasi sistem iOS NAS for free. NAS for free ya. Asumsikan di mana masing-masing pengguna ini diberikan akun sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna lain dan lebih privasi tentunya. Nah, berdasarkan hasil pengujian seperti di atas tadi kan, rata-rata uploadnya 3,2 dan downloadnya 19,1 ya. Nah, seperti itu. Dan menurut saya ini sangat mendukung sekali sih proses pembelajaran untuk mahasiswa di kampus UNAD apabila diterapkan sistem NAS ini sendiri, di mana untuk backup file itu data lebih terjaga dan terjamin tentunya. Baik, sekian mungkin itu saja presentasi dari saya, bagian yang saya tuliskan. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.